Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa rahmatihi linailis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ila yaumil ma'ad. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat kelak maka manusia akan mendapatkan beberapa pertanyaan. Dan sebaiknya kita sudah menyiapkan pertanyaan itu di dunia ini untuk memberikan jawabannya. Pertanyaan itu tidak akan menggeser pun sedikit dari kaki kita untuk menghindar dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba." Tidak akan bergeser, menghindar sedikit pun kaki manusia untuk tidak ditanya atau menghindari dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala sebelum bisa menjawabnya tentang 4 hal. Yang pertama pertanyaan itu adalah an umrihi fima afna. Umurnya dihabiskan kemana ketika hidup di dunia? Apakah lebih banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah, atau justru meninggalkan ketaatan dan meninggalkan seluruh ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sekarang ini kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi tentang umur yang selalu ada pada diri kita, semuanya itu dari mulai baligh sampai kita meninggal, tidak sedikit pun umur yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan terhindar dari pertanyaannya. Karena itu selama umur kita masih ada di badan kita, di jasad kita, maka pergunakan umur itu dengan sebaik-baiknya untuk bisa menjawab tentang umur yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan kedua, anjismihi fima ablah, jasad kita dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki akan juga dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak mana jasad-jasad kita yang kita jalankan hidup di dunia ini untuk dimanfaatkan atau justru malah membuat kesalahan dan dosa. Mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kaki kita, semuanya adalah kaitannya dengan jasad yang ada di badan kita. Akan dibawa kemana jasad itu ketika kita sedang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perbuatan kebaikan dari jasad kita dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita dan kita menjawabnya dengan baik. Sementara ketika jasad kita, mulut, tangan, mata, telinga, dan semuanya tidak digunakan untuk kebaikan, maka itu akan menjadi petaka buat manusia itu sendiri. Kemudian pertanyaan ketiganya, an ilmihi bima fa'ala. Tentang ilmu yang kita peroleh semenjak kita sekolah sampai akhir sekolah yang kita rasakan, tentu mendapatkan ilmu yang tadinya kita tidak mengerti akan menjadi mengerti dari ilmu yang kita peroleh. Itu pun akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu yang kita raih ketika kita sekolah, baik di bangku formal ataupun di bangku non formal. Ilmu itu bermanfaat atau ilmu itu menjadi binasanya orang-orang ataupun menjadi orang lain akan menjadi terugi dengan apa yang diperoleh dari ilmu yang kita raih ketika sekolah. Kemudian pertanyaan keempatnya adalah an malihi min aina iktasabuh wa ila aina anfaqoh. Kemudian pertanyaan keempat itu adalah harta yang kita miliki. Harta yang kita miliki itu di mana kita dapatnya dan kemana akan kita berikannya. Karena ketika kita mendapatkan harta dengan baik, maka pertanyaan keduanya adalah kemanakah harta yang kita peroleh, yang kita raih tadi. Atau kebalikannya, setelah kita mendapatkan harta, maka pertanyaan keduanya adalah kemanakan harta itu. Apakah dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak baik, maka itu pun akan berpengaruh kepada pertanyaan dari harta yang kita miliki. Dari mana dan kemana harta itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Karena itu pergunakanlah 4 pertanyaan ini dengan persiapan kita ketika hidup di dunia. Baik mulai dari umur kita, jasad kita, ilmu yang kita peroleh, termasuk juga harta yang kita dapat ketika kita dari bekerja sebagai penghasilan kita. Semuanya itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan ilmu, dengan harta yang halal dan juga kita keluarkan dengan cara yang baik serta dengan jasad dan juga usia kita yang kita jalan ini
untuk mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.